Ya, silakan Bang Arif, bagi yang punya pertanyaan dipersilakan, mungkin bisa saya jawab, dan juga yang punya komentar tambahan dipersilakan. Ya, silakan. Yang online juga boleh kalau bisa saya benar. Ya, alhamdulillah sama-sama kita telah simak ya apa yang disampaikan oleh guru kita tentang Mahadawiyah. Jamaah ada yang bertanya dipersilakan. Ya, yang offline ada makanan silakan dinikmati sambil mencari pertanyaan. Yang online punya makanan sendiri silakan juga nikmati. Ya. Mungkin ini ya biasa saya bawa bertanya untuk memancing yang lain. Ya selama ini kan kita sering mendapat pelajaran tentang Mahadawiyah ya, atau Imam Mahdi, dan mungkin ya cukup sering lah mendengar istilahnya itu ya, pelajaran tentang Imam Mahdi. Masalahnya di kita nih gimana kita bisa merasakan itu Imam Mahdi itu aktual gitu ya, atau dalam kehidupan kita gitu. Karena selama ini kita paling dapatnya sebatas teori atau cerita atau ya pelajaran biasa gitu ya. Jadi kita tidak merasakan secara apa nih ya, secara aktual lah gitu mungkin bahasanya, bahwa Imam Mahdi itu ada dan kita merasakan dia itu ada di sekitar kita, atau barokahnya di sekitar kita. Gimana kita bisa merasakan itu dengan kondisi kita yang ya ibadahnya kurang gitu, yang atau biasa-biasa aja gitu, tapi ingin merasakan itu adanya apa, keberkahan Imam Mahdi gitu. Ya, silakan. Berbicara masalah merasakan secara aktual tentang keberadaan Imam zaman yang dalam gaib kubro dalam pandangan kita sesuatu yang sangat sulit sekali. Dan mungkin caranya, metodenya adalah pertama kita meyakini hal-hal yang gaib dulu. Pertama, gaib itu apa sih? Gaib adalah yang tidak nampak di mata kita tidak lihat, tapi ada. Itu kita yakini makna gaib dulu. Ini masih sangat mendasar. Makna gaib adalah dia itu ada, cuma kita tidak melihatnya, tidak nampak di hadapan kita, tapi ada. Allah gaib, malaikat ada tapi gaib, jin setan ada tapi gaib, gitu. Itu kita yakini dulu tentang hal yang gaib. Karena kalau kita tidak meyakini tentang hal yang gaib, sangat sulit untuk kita meyakini Imam zaman. Kemudian semakin sering kita mendengar atau kita semakin sering mendikte diri kita tentang hal yang gaib, ya, nanti akan menambah keyakinan, akan mendatangkan keyakinan sedikit demi sedikit. Saya kasih contoh begini, contoh yang nyata. Setan itu gaib, jin itu gaib, ya. Tapi masalah setan, masalah jin, sejak kecil itu anak-anak kita disampaikan, dikasih tahu, ditakut-takutin sampai besar sehingga jadi keyakinan betul. Kenapa? Saking seringnya. Padahal sebenarnya buat orang beriman, malaikat lebih dekat pada kita dibanding jin. Malaikat lebih banyak menolong ya. Kenapa jin takut? Sehingga kalau kesendirian takut ada jin. Nah, malaikat yang mana? Karena malaikat nggak pernah dikisahkan, nggak pernah diceritakan. Sekarang kita balik. Sejak kecil ini anak kita sering tentang malaikat terus, malaikat yang baik, malaikat penolong, Allah yang masih sayang terus begitu. Nanti ada keyakinan, maka akan jin tersingkir nanti. Itu dengan seringnya memberikan penjelasan dan pelajaran. Tentang Imam zaman gitu juga. Kalau kita nggak pernah dengar, jadi sulit kita akan mengaktualkan. Jadi keyakinan atau merasakan hadanya sangat sulit. Gitu. Kenapa? Karena jarang. Coba di satu tempat misalnya, contohnya di Iran. Kalau antum di Iran itu di mana saja, terutama di kota Qum, kota Mashhad, kota-kota santri, kota ulama, siang malam tetap imam zaman, doanya, tawasulnya, sholawatnya, macam-macam disampaikan, diseminarkan.
kemudian karya tulisnya, karang-karangannya disebarkan di radio, di televisi, banyak sekali. Bahkan ada masjid imam zaman, masjid Jamkaron yang dibangun oleh seseorang, itu adalah imam zaman. Ada 2 khusus di sana. Sehingga dengan cara ini semuanya, keyakinan mereka para imam zaman sangat kuat. Kayak rakyat Iran yang Syiah. Kenapa? Karena sering. Jadi gimana caranya? Kita harus sering-sering juga. Sering baca doa farad Allah maupun wali siang malam, jangan lupa baca kasurah imam zaman, kita pelajari riwayat hidupnya, biografinya. Terus begitu nanti akan dipeluk keyakinan, kita akan merasakan secara auto pelan-pelan insyaallah. Itu secara singkat begitu caranya insyaallah. Ya itu saya berusaha tentunya. Berusaha. Jadi kata Syekh Bijak, dalam hal yang sekecil apapun jangan lupakan ya sahibah zaman. Minta bantuan imam zaman. Ya. Apakah syirik? Ya tentu hal ini diucapkan setelah belajar ma'rifatullah. Jangan lompat ke imam zaman, ya saya bisa ma'rifatullah yang dipelajari, ya salah. Ma'rifatullah pelajari, saya kasih kajian sebanyak 22 pertemuan tentang ma'rifatullah. Direkam, itu lengkap, ya secara detail. Pelajari, dipahami, diyakini, nanti hanya lain cabang. Ditawasunnya cabang dari ma'rifatullah. Ya sahibah zamannya cabang dari ma'rifatullah. Ibadahnya cabang dari, semuanya cabang. Ketika pusatnya, sumbernya, dan dasarnya nggak dicapai, nggak dipelajari, ya akan ngambang semuanya. Tawasulnya bisa ngau, bisa salah, bisa musyrik. Ya sahibah zaman bisa salah dan musyrik. Ya sahibah zaman dibaca juga, minta bantuan jin, jalan juga, ini bagaimana? Karena ma'rifatullah benar. Jadi sumber yang utama, dasar yang paling mendasar adalah ma'rifatullah. Itu diulang lagi, baca lagi, dengarkan lagi sampai mengakar. Nanti yang lain cabangnya akan lebih indah, lebih enak insyaallah. Bisa dipahami insyaallah ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ciri-ciri Imam Mahdi alaihissalam di riwayat Sunni dan Syiah sama dari fisik maupun tanda-tanda kemunculannya? Syukran Ustaz. Iya. Jadi secara global bahwa karena hadis-hadis di Ahlul Bait pertama lebih terjaga turun-temurun sampai sekarang. Kedua, hadis saja hampir lebih banyak, jauh lebih lengkap dan tidak ada yang dibakar. Sementara hadis di sini ada terjadi pembakaran 2 kali dan banyak pemalsuan sehingga kurang lengkap. Otomatis dalam segala hal apapun, dalam hal ibadah, dalam muamalah, juga termasuk Imam Mahdi, Imam zaman. Di sini pun ada, tapi lebih lengkap ada di hadis Ahlul Bait, di hadis Syiah. Nah, alasan itu karena di hadis di Syiah tetap terjaga sampai sekarang. Ya, kemudian juga tidak ada yang pernah dibakar. Di Ahli Sunnah hadis benar dibakar 2 kali. Kemudian banyak pemalsuan, ya. Dan juga tadwinnya atau penguburannya jauh setelah wafat Rasulullah. Dengan sebab ini maka dalam segala hal, dalam masalah ibadah, masalah muamalah, masalah politik, masalah imam zaman ini, Imam Mahdi, masalah ciri-cirinya di hadis Al-Bait lengkap dan banyak. Di sini ada, tapi tidak semua yang ada di Al-Bait. Ada juga, cuma tidak semua di Al-Bait. Jadi kalau kita mengkaji kedua-duanya ini akan saling melengkapi insyaallah. Itu yang bisa saya berikan jawabannya. Apakah itu tahu berdasarkan pada imam untuk masa saat ini. Terus kita juga mungkin kan kurang berkomunikasi ya dengan jarang membaca doa ahad dalam memeluk tahu. Gimana itu Ustaz? Apakah imam juga mendengar itu apa salam kita atau sapaan kita? Kalau kemudian misalkan kita setiap bangun tidur mengucapkan salam, misalkan assalamualaikum ya sahibul Ustaz zaman, apa kita ini juga direspon kira-kira gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, yang terakhir kurang jelas, yang secara singkat bahwa imam kita, imam zaman, bahkan semua imam ma'asum itu melihat kita, mengetahui keadaan kita, menjawab salam kita, itu pasti. Lah mana buktinya? Lah Quran menjelaskan. Al-Quran ada beberapa ayat, yang paling jelas adalah ungkapan yang berbunyi wa qul ya'malu
fasayarallahu Allah pertama, fasayarallahu Allah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu kedua. Ar-Rasul bukan ar-Rusul, isim mufrad, itu Rasulullah, itu Muhammad, wal mu'minun. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, berbaktilah, berkaryalah, bekerjalah, buat apa saja, dan pasti Allah yang melihat. Allah mengetahui secara detail. Siapa lagi? Wa rasuluhu, isim mufrad tunggal, dan Nabi Muhammad pun mengetahui. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad, setelah Allah mengetahui keadaan kita, mengetahui hakikat amal kita, mengetahui tingkatan ilmu iman kita, dan menjawab salam kita, semuanya tahu. Kita dalam surat mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi. Kalau Nabi nggak mendengar, menjawab, ada maknanya assalamualaikum ayuhan nabi, begitu. Apalagi wal mu'min, dan orang beriman. Al mu'min di Al-Quran ada 3 tingkatan. Pertama ada al mu'minun, kaum beriman itu setiap orang yang beriman pada Allah, pada Rasulnya, malaikatnya, hari kiamat, hisab, surga neraka, itu orang yang beriman secara umum. Al-Quran juga menunjukkan. Seperti misalnya, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa. Orang beriman. Iman yang mana? Beriman pada Allah, pada Rasulnya, hari kiamat, semuanya wajib berpuasa. Iman secara umum. Iman tingkat kedua, itu orang yang beriman seperti yang tadi yang awal, tambah berwilayah, lebih tinggi lagi. Wah, juga menjelaskan tingkatan kedua. Ya. Tingkat ketiga, al-mu'min artinya itu orang-orang yang imannya khusus, itu imam 12 atau 12 imam. Seperti al-mu'min di sini adalah imam ma'sum, artinya bahwa setelah Rasulullah, para imam ma'sum itu imam 12 atau 12 imam, dari Imam Ali sampai pada Imam Mahdi, semuanya melihat kita, mendengar salam kita, menjawab salam kita, membimbing kita, dan juga mengajak pada jalan kebenaran. Nah, mereka mengetahui, mereka melihat, mereka membimbing, mereka mendengar, mereka menjawab. Kita baca ziarah, kita yakin akan dijawab ziarah kita. Ya. Kita mengakhiri sahibah zaman akan disambut gitu. Dengan keimanan, keikhlasan. Itu kita latih terus menerus dengan keyakinan. Jadi kalau baca ziarah pada atau di ziarah Ali Yasin, ziarah pada Rasulullah, ziarah pada Imam Ali dengan keyakinan. Kalau belum yakin, belajar lagi sampai pada level keyakinan. Kalau hanya baca saja tanpa yakin, nanti tidak ada maknanya. Lisannya baca ziarah, pikirnya kemana-mana, jadi malah salah, malah ngawur. Dengan keyakinan, dengan pengetahuan, sehingga bermakna, berbobot dan ada maknanya, ada hasilnya nanti dalam ziarah kita. Itu insya Allah. Jadi kita yakin bahwa kita mulai bangun tidur, kita baca sahibah zaman akan disambut, didengar dan akan dibantu insya Allah. Itu mungkin Bu yang bisa saya berikan jawabannya dari yang saya terima. Soalnya ada yang tadi kurang jelas. Kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lagi. Ada soalnya tadi belum saya pahami. Jawab ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, mau nanya? Bisa lagi sambil ini deh. Saya waktu beberapa hari lalu yang ngobrol nggak serius sih sama istri gitu. Tentang masalah rojaah kemarin sempat bahas masalah rojaah. Itu rojaah itu kebangkitan di dunia, orang-orang yang akan dibangkitkan di dunia, dibangkitkan kembali di dunia. Itu bangkitnya seperti dia ketika dia hidup, misalkan dia rumahnya di situ, dia akan bangkit dari situ atau bagaimana? Dari kuburannya masing-masing. Iya, maksudnya di zamannya dia kan mungkin ketika dia dibangkitkan, ketika suasana teknologi itu berubah gitu, kayak Ashabul Kahfi itu kan kaget, loh saya dibangunkan kok ini saya baru semalam tidur misalnya gitu. Itu gimana pandangan apa sih penjelasannya itu? Jadi ketika dibangkitkan dari kubur, kondisinya seperti apa gitu? Nggak kaget gitu atau gimana? Iya, yang pertama akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kalau antum meninggal di sini, dikuburkan di Jawa, nanti dibangkitkan dia di Jawa. Ada orang dari luar, di Jakarta, meninggal di sini, dikuburkan di sini akan dibangkitkan di masa Imam Zaman. Kalau dia termasuk yang di rojaah. Jadi dari kuburannya masing-masing. Yang kedua, ketika dia di rojaah sudah punya pengetahuan. Ketika di rojaah sudah tahu kondisi di masa itu. Jadi gak kaget-kaget tentunya.
dan sebagai pendorong imam zaman. Ada roja sebelum zuhur imam zaman, ada roja setelah zuhur imam zaman yang Anda baca di riwayat seperti itu. Ada 2 gelombang roja. Dan masalah roja itu ada di Al-Quran Al-Karim, sehingga ayatnya sangat jelas, dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah dan banyak juga contohnya. Jadi harus jadi keyakinan kita dan perlu kita pelajari. Nanti bagi suatu saat ada kesempatan khusus kita akan mengkaji materi tentang roja, dan itu pun tidak mudah tentunya. Ini sebagai keimanan. Kita nggak mengimani, kita menolak ayat Al-Quran, dan berbahaya, bisa kufur. Kalau nggak paham, jangan menolak dulu, bilang aja belum paham, belum tahu, diam dulu, pelajari. Kalau langsung menolak, belum baca sudah menolak, belum tahu, Qurannya ada, bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terus kira masalah roja akan kita baca nanti pada kesempatan yang lain, insyaallah. Ya. Ya. Kalau yang online juga ada soal, kita tutup ya. Ya. Mudah-mudahan kajian kita ini kajian yang betul-betul mendatangkan keberkahan buat kita, buat keluarga kita, buat anak cucu kita semuanya, buat tetangga kita dan masyarakat kita seluruhnya, dan juga bisa meningkatkan ilmu iman dan takwa kita, bisa memperbaiki akhlak kita, insyaallah, akhlak pada keluarga, pada istri, pada suami, pada anak, pada teman, dan dapat menyatukan hati kita. Kita tidak lagi bercerai, tidak lagi bermusuhan, menghilangkan hasud dalam hati kita, sehingga kita bersatu semua menuju pada Imam Shallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sudah nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada kita tutup kajian kita ini. Kita sudah baca doa, mudah-mudahan betul-betul mendatang keberkahan bagi kita semuanya ya rabbal alamin. Tentu banyak kesalahan, kekurangan, kehilafan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi dan perbaiki. Saya akhiri, walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.